Ekspedisi penjelajahan desa di wilayah lereng Gunung Prau di Kabupaten Temanggung berlanjut ke arah atas Desa Campurejo yang sudah berbatasan dengan Kecamatan Kejajar di Kabupaten Wonosobo. Dalam episode pertama, kita telah melakukan perjalanan dari Yogyakarta bersama keluarga menuju penginapan Omah Sejuk di depan SMA 1 Candiroto. Kemudian kita lanjutkan di episode kedua yang mengulas tentang perjalanan menuju Desa Campurejo yang masuk wilayah Kecamatan Tretep di bawah kaki Gunung Prau. Jika Sobat Desa belum menonton, silahkan simak episode 1 dan 2 ya, agar alur cerita dalam ekspedisi desa kali ini bisa saling berhubungan. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan dari pusat desa Campurejo menuju ke salah satu tempat yang paling terkenal di desa ini. Namanya adalah Benteng Sata atau Benteng Tembakau. Lokasinya ada di atas desa Campurejo dengan pemandangan sekitar yang sangat indah. Setelah dari Benteng Sata, kita akan mencoba jalan utama penghubung Kabupaten Temanggung dengan kawasan Dieng di daerah Kejajar yang melintasi lereng Gunung Prau dan perbukitan Sigandul. Nah, Sobat Desa, kita sudah sampai di Benteng Sata. Nih bentengnya nih belakang saya ini. Benteng ini tuh berdiri di sebuah bukit, masih di kawasan lereng Gunung Prau ya. Nih ketinggiannya seperti ini nih. Sana itu kota Temanggung, yang ini Gunung Sigandul atau apa ya, saya lupa namanya. Terus baliknya lagi itu baru Gunung Sindoro. Tadi kita menembus ini ya, kabut, dan sekarang atasnya juga udah mulai mendung, tapi nggak apa-apa. Nah ini bentuk dari Benteng Satanya ya, mirip seperti kastil ya kalau kita lihat bentuknya. Cuman Sobat Desa, tadi saya udah muter-muter di sini, kok kayaknya ini tuh masih digembok ya, belum dibuka sama penjaganya. Ini kita lihat belakang. Assalamualaikum. Nah, nih kondisinya nih. Ini digembok, cuman kata bapaknya tadi jam tujuan tuh ada yang si penjaganya akan masuk ke sini, akan buka pintu gerbang ini. Coba kita tunggu ya, siapa tahu nanti kita bisa masuk untuk melihat secara langsung kondisi di dalam Benteng Sata. Nah, Desa Campurejo ada di bawah sana. Tuh, itu Desa Campurejo. Kita akan cari tokoh masyarakat di sana ya, supaya kita tahu ada cerita apa di Desa Campurejo ini. Kayak gitu Sobat Desa. Dan sekarang kita coba nerbangin drone untuk melihat kondisi di sekitar Benteng Sata yang keren ini. Yuk, kita cari tempat untuk naik. Sobat Desa, dari Desa Campurejo, tepatnya di Benteng Sata, hari ini kita akan menerbangkan drone ini. Kita akan lihat pemandangan dari atas ya, soalnya ini kabutnya udah mulai hilang karena mataharinya sudah semakin tinggi ya. Semoga petualangan hari ini bisa bermanfaat, bisa membawa berkah bagi banyak orang ya. Nah itu Gunung Praunya tuh, di belakangnya itu ada dataran tinggi Dieng. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai merekam. Saya tuh lupa bawa ini Sobat Desa, kabel chargernya tuh malah nggak tak bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita udah lihat ya, itu adalah Gunung Prau. Kita naik dulu, kita geser. Wow. Nah untuk Benteng Satanya sendiri ini nih Sobat Desa nih. Gunung Sumbing Sindoro udah kelihatan tuh. Nah ini dia nih Benteng Satanya nih Sobat Desa nih. Tuh, coba kita mundur ya. Nggak ada pohon kan? Oh nggak ada. Nah ini dia Benteng Satanya. Kalau kita lihat itu oke, aman. Nah ini Benteng Sata ini lokasinya ada di atas ketinggian ya. Tuh desanya ada di bawah sana. Kalau cerah ini ke arah mana nih? Saya nggak tahu orientasi arah. Kalau ke sini nih, ke utara kayaknya, itu langsung menghadap ke arah kota Temanggung ya. Nah kalau dibaliknya nanti ada Gunung Prau. Nih Masya Allah ya, keren banget nih benteng nih.
Tuh ada gunungnya. Nah, itu adalah Gunung Sumbing ya. Keren banget. Sekarang kita coba memutari Benteng Sata. Kalau saya baca-baca sih dulu katanya di benteng ini tuh pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah. Cuman kita belum bisa memvalidasi kebenarannya. Apakah memang benar atau ini sebatas narasi gitu ya. Oke, bentar, kita mundur sedikit biar latar belakang Gunung Praunya kelihatan. Nah, itu dia tuh Gunung Prau dari Benteng Sata yang sangat keren banget nih. Masya Allah. Besok kalau musim kemarau harus kita agendakan datang lagi ke sini ya Sobat Desa. Oke, selamat menikmati pemandangannya. Saya mau ngambil gambar dulu. Menurut beberapa sumber disebutkan bahwa dahulu warga desa Campurjo dan sekitarnya menjadikan kawasan ini sebagai lokasi pengungsian saat era penumpasan DITII. Bentuknya memang seperti benteng yang terbuat dari gundukan tanah untuk tujuan keselamatan pengungsi pada waktu itu. Namun dengan seiring berjalannya waktu, gundukan tanah tersebut terkikis dan hanya menyisakan tanah datar yang kosong. Atas dasar itulah pemerintah desa setempat berinisiatif untuk kembali membangun bangunan serupa benteng dengan fungsi untuk pariwisata sekaligus monumen. Oke, sudah selesai. Waktunya drone turun ya. Ini cuacanya juga sudah mulai berkabut dengan cukup merata ya. Dimana-mana ada kabut. Nah, sekarang kita turun. Itu dia kondisi Benteng Sata di Desa Campurjo. Sekarang kita akan lanjut untuk mencari cerita dari Desa Campurjo. Sekarang udah jam 6.41. Yuk kita lanjut yuk. Ini kita lagi berada di lahan pertanian dekatnya Benteng Sata tuh. Benteng Sata, terus Gunung Sumbing Sindoro kelihatan tuh Sobat Desa tuh. Tuh Gunung Sumbing Sindoro kelihatan ya. Soalnya semakin siang tuh kan kabutnya kalah sama panas. Oke, kita beres-beres dulu ya Sobat Desa. Nah, sebelah sini nih biar kelihatan kalau saya lagi beres-beres. Kita akan menuju ke salah satu dusun di Desa Campurjo. Namanya adalah Desa Pringwuluh. Ya, kalau nggak salah Pringwuluh. Bukan konon. Dari sumber yang saya dapatkan, dusun ini menjadi dusun cyber karena di sini tuh akses internet dan pemanfaatan teknologinya sudah bagus. Nah, sekarang kita akan membuktikannya ya. Kita masih berada di lereng Gunung Prau ya Sobat Desa tuh. Depan kita itu adalah Gunung Praunya. Nah, ini kita lagi lewat di jalan pertanian. Nah, keseruannya ya kayak gini. Ini jalannya masih dari batu-batu ya. Kalau mau datang ke sini, saya sarankan untuk pakai motor yang memang proper ya untuk melintasi medan seperti ini. Nih. Wah, Gunung Sindoronya udah ketutup sama kabut tuh Sobat Desa. Soalnya tadi kabutnya naiknya cepet banget. Ada yang ngarit. Selamat Mas, monggo. Nah, ini nih jalannya nih lumayan mengerikan nih.
Ini kalau sobat desa mau datang ke Benteng Sata di episode sebelumnya itu harus tanya warga setempat ya. Soalnya untuk menuju ke Benteng Sata ini sekarang ketika kita datang itu akses jalannya masih cukup mengerikan bagi saya ya. Wow. Ini tanah juga kalau kena air licin. Oke. Udah, kita lanjutkan perjalanannya menuju ke Dusun Pringwuluh di Desa Campurrejo, lereng Gunung Prau yang masuk ke wilayah Kecamatan Retep, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Saya tak menyelesaikan melintasi jalan ini ya sobat desa. Satu desa, sejuta cerita. Kita lanjut. Alhamdulillah akhirnya setelah melintasi jalan yang cukup ekstrim tapi menantang, kita kembali ke jalan utama. Nih, kalau ke kanan itu turun ke Desa Campurrejo. Kalau ke kiri ini alternatif menuju ke arah Dieng, dan Dusun Pringwuluh ada di atas sana. Yuk kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah mau jam 7. Kita akan berpapasan dengan banyak anak sekolah ya, lagi pada berangkat sekolah. Nah, ini jalannya keren banget, berliku-liku. Wow. Tapi harus tetap waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Harus pelan-pelan ya sobat desa, soalnya lumpur. Nah, ini kalau kita lihat kanan kiri ini lagi ditanemin bawang daun, atau orang di Magelang tuh menyebutnya loncang. Kita nggak tahu ya di sini nyebutnya apa. Terus ada juga tanaman brokoli di depan kita itu. Ada kembang kol juga. Terus apa lagi? Oh, ini ada kopi nih. Depan kita ini sebelah kanan kopi. Wah, ini syahdu banget sobat desa. Saya tidak bisa mendeskripsikan betapa sejuknya udara di sini. Yang pasti lebih sejuk daripada udara AC. Wow. Pelan-pelan ya. Nah, kita naik. Itu mataharinya udah mulai tinggi ya. Jadi kabutnya udah pada mulai berkurang. Kita lanjut ke Dusun Pringwuluh. Beginilah kondisi ketika sebuah desa di atas dataran tinggi diselimuti oleh kabut. Aktivitas tetap berjalan, tapi pemandangannya beda, yaitu penuh dengan warna putih. Nah, ini kita lagi lewat di Dusun Pringwuluh pukul 7 pagi dengan kondisi yang berubah secara drastis ya. Jadi waktu kita di bawah itu cerah, begitu sampai sini mulai kabut. Ini warga juga lagi mau berangkat ke ladang ya. Nih ada ibu-ibu satu, bapak-bapak satunya lagi di sebelah kiri. Nah, rata-rata kalau ke ladang di sini sudah pakai jaket atau sarung karena suhunya cukup dingin. Ini kita masih naik terus ya, kondisi jalannya berkelok-kelok.
naik terjal, turun curam, ditambah dengan kondisi yang baru hujan menyebabkan banyak tanah-tanah mengumpul di aspal, jadi membuat licin, maka kita harus berhati-hati. Wow, ini ada mbah-mbah nih bawa sapi, monggo. Padahal di bawah tuh panas loh sobat desa. Saya tuh tadi lihat sekilas ya, waktu kabutnya mulai menggeser sedikit, ada celah, kita lihat, wih, ternyata di Kota Temanggung panas tuh, tapi di atas gunung seperti ini kondisinya. Waduh, mulai lapar nih sobat desa. Tadi berangkat dari penginapan, habis subuh belum makan, belum minum juga nih kalau sobat desa mau tahu. Sekarang kita mau cari tempat makan. Oh, ini lagi dibersihin nih sama warga nih, soalnya licin banget. Kita lewat itu dulu, Pak. Nggih. Selamat ya, Pak. Nggih. Nggih nih. Monggo, Pak. Nah, seperti inilah yang saya maksudkan ya. Yang di sini jalannya masih batu sobat desa. Sana tadi tuh aspal, sini batu. Kayaknya sini karena rawan longsor ya, jadi kondisi jalannya beda-beda. Tuh depan sana aspal lagi tuh. Wow. Monggo Bu. Ini syahdu banget deh. Mana aspalnya ya? Oh itu. Siap-siap masuk jalan aspal lagi. Wih, kontras banget perbedaannya. Langsung mulus. Kita istirahat sebentar ya. Soalnya di sini dingin banget. Mana jaket yang biasa saya pakai tuh jaketnya jamuran, jadi kita cuci. Ye, wih, kayaknya kenal nih beliau nih. Bisa jadi ya. Jadi jaket biru yang biasa saya pakai itu tuh jamuran, karena udah hampir 1 bulan nggak dipakai. Begitu mau dipakai ternyata jamuran. Jadi waktu berangkat ke sini kita cuci dulu, dan kita cuma pakai hoodie kayak gini ya. Yuk kita lanjut yuk, menembus kabut yang sangat dingin ini. Pemandangan syahdu ketika kabut turun. Warga juga masih beraktivitas di ladang. Jalan ini mulus. Terus kita diselimuti oleh kabut yang cukup tebal ya. Ini kalau lagi cerah, pemandangannya di sini tuh bagus banget sobat desa. Bisa kalau pas musim kemarau gitu, kita pindahkan ke sini lagi ya sobat desa, biar sobat desa tahu pemandangan di sini ketika cuacanya cerah. Sekarang kita akan break sejenak, kita akan istirahat sejenak. Kita mau cari makan, terus kita juga nambah angin ban motor ini, karena di ban motor depan tuh kayaknya gembos ya, jadi nggak enak bawaannya tuh, kuyang-kuyang terus. Sama kita ngisi bensin, syahdu sekali nih. Wih, jalannya juga keren. Oke sobat desa, kita lagi lewat di pasar kesukaan saya, namanya adalah Pasar Kejajar ya. Ini keren banget, pemandangannya juga syahdu. Oke, kita parkir aja ya kali ya di sana ya. Nah, kita mau jalan-jalan di sini soalnya. Parkir mana ya parkirnya ya? Sini aja kali ya. Kita parkir sini. Nah, kita parkir sebentar di sini. Boleh kali ya? Boleh lah, masa nggak boleh?
kita harus jalan dari atas biar pemandangannya bagus. Nanti videonya saya share ya. Oke, kita ngambil gambar dari sebelah sini aja ya. Nah kan, keren kan? Nanti videonya bisa dinikmati di Facebook ya Sobat Desa. Sekarang kita akan isi bahan bakar dulu ya. Kita akan ke SPBU. SPBU nya ada di bawah sana, ada di dekat Gunung Sindoro depan itu. Sekarang sudah jam 8.23 atau setengah 9 ya. Kabut udah mulai turun ini, makanya kita lanjutkan petualangannya ke arah sini biar tetap dapat pemandangan bagus sembari menunggu kabutnya hilang. Semoga aja loh ya, karena semakin siang tuh biasanya ada potensi untuk kembali cerah. Ini jalan kesukaan kami Sobat Desa, yaitu Jalan Kejajar. Soalnya dari sini kita bisa melihat banyak sekali pemandangan yang keren-keren. Ini dia salah satu SPBU dengan pemandangan yang keren. Ini kalau lagi cerah kalian bisa dapat pemandangan Gunung Sindoro di belakangnya. Tuh ya kan, betul. Sekarang saya harus ambil gambar dulu buat video di Facebook. Ini adalah salah satu SPBU di Indonesia dengan pemandangan yang keren. Itu ada Gunung Sindoro ya Sobat Desa. Kalau ngisi bensin di sini bakalan betah, soalnya pemandangannya bagus, lokasinya juga keren. Oke, kita lanjut isi bensin.